Mulai ya, juga sudah siap. Berasal dari materi yang saya peroleh ketika 1 minggu di Jakarta, dan juga ada pendampingan dari dosen dan juga panitia dari Kemendikbudristek. Jadi pada kesempatan kali ini berbagi materi atau praktik baik terkait pembelajaran berdiferensiasi bidang numerasi. Bapak Ibu, terkait pembelajaran berdiferensiasi bidang numerasi pada kesempatan kali ini seperti tadi, kalau Pak Waridi tujuannya itu banyak sekali. Sama untuk sesi kedua ini, tujuan yang hendak kita capai yang pertama adalah kita belajar bersama terkait miskonsepsi dari numerasi, dan yang kedua definisi dari numerasi, yang ketiga numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang kedua adalah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi bidang numerasi, dan tujuan yang ketiga adalah terkait numerasi lintas kurikulum. Penyajian, persajian, itu mungkin sangat sopirnya, tapi sebenarnya harus kita pahami bersama-sama. Ini kalau di IPA ya, untuk kemasan itu biasanya ada informasi nilai gizi, terus yang kedua ada informasi sajian perkemasan. Artinya misal dalam satu bungkus ya, Bapak Ibu mohon perhatikan ya penjelasannya. oke, misal dalam satu bungkus tertulis satu sajian perkemasan, berarti gizi yang kita habiskan dalam satu kemasannya segitu tulisannya. Misal satu kemasan itu 3 gram, artinya yang kita makan gulanya 3 gram. Tapi kalau dalam satu bungkus tertulis 2 sajian, berarti gula yang kita makan kalau kita habis berarti 2 kalinya. Artinya kalau ada jajan untuk 3 kemasan yang kita berbagi untuk 3 orang, biar kita tidak kelebihan gula, tidak kelebihan garam, dan kelebihan seperti itu ya. Jadi besok yang satunya banyak tolong berbagi ke yang lain. Terima kasih. Saran sajiannya berapa? 1 sajian. Yang sebelah sini berapa? Ya, salah satu saja nggak apa-apa. Mungkin yang ini jelas. Jumlahnya yang kemasan 8 gram. Yang tulisannya ada yang tulisannya 2,5, ada yang tulisannya 8 gram. Kira-kira ada yang paham maksudnya apa? Kok beda-beda seperti ini? Ayo, nggak paham? Ya. Kenapa bisa beda-beda? Mira, bisa dijelaskan? Iya. Kenapa ada saran persajian yang berbeda-beda? Ada yang sajiannya 1, ada yang tadi 2,5, ada yang 8 satunya gram. Saran penyajiannya. Iya. Mungkin ini kelihatannya sepele ya, tapi belum. Ini baru makanan dulu minuman. Perbandingannya terlalu Apa beratnya bukan beratnya? tapi kan nggak boleh seperti itu. Jadi harapannya 1 botol itu untuk 2 orang, 3 orang, nggak dihabiskan 1 orang. Nek dia kandungannya 7 gram, kamu habiskan 1 kali, berarti
Kesimpulannya, satu, dari hasil pengamatan, menurut kami sebenarnya tidak ada jajan yang kandungan gizinya lengkap, karena ada gulanya, tidak ada vitaminnya, tidak ada ya, kalau menyebutkan bahwa tidak ada yang gizinya lengkap. Tapi dari keempat itu, kalau kita lihat kandungan zat gizinya yang paling sehat atau yang relatif sehat karena kandungan yang kecil adalah Helopanda. Jadi gulanya hanya 2 gram, tidak ada protein, natrium 25 mg, kemudian lemak 1 gram, karbohidrat 6 gram. Dan yang paling tidak sehat adalah betel, karena kandungan gulanya itu 8 gram. Ya, kemudian karbonya juga sangat tinggi, 15 gram, apalagi itu natriumnya juga 70 mg, 2 kali lipat dari jajan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dari kelompok kami menyimpulkan bahwa makanan yang kita dapat hari ini yang paling sehat adalah mie gemes enak, karena proteinnya tertimbang. Karena kita masih anak-anak, jadi kita perlu pertumbuhan. Jadi protein tertinggi menurut kami paling sehat. Kemudian yang kedua, menurut kami yang paling sehat coklatos, karena karbohidratnya tertinggi. Karbohidrat untuk keluarga, maksudnya. Yang ketiga, menurut kita gula. Cikipot nomor 3 karena gulanya terendah. Karena kita nggak boleh banyak makan gula, takutnya diabetes. Jadi nomor 3 kita sudah cukup manis. Yang nomor 4 is paling disuka semuanya, apalagi saya. Ya, kis lemaknya terendah. Kemudian yang terakhir nabati karena garamnya paling tinggi. Yodium katanya juga mencerdaskan. Terima kasih dari kelompok dampak paling signifikan ngomong mangan apa sih panganan ngandung sebenarnya kan kena gula apa kan kena gula kering kalau gula kain gula basah bisa lebih muda apa kandungannya sing aneh perbedaan jenis kulitnya. Oh berarti orang harus pendidikan, ya, membandingkan mana yang sehat, mana yang tidak sehat, itu termasuk salah satu kompetensi numerasi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sudah mampu mengurutkan dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kira-kira apakah kecerdasan mengurutkan? Nah ini 1, ini 2. Apa seperti itu? Tidak, ya, penuh pertimbangan. Nah, kemampuan seperti inilah yang diharapkan muncul dalam diri murid. Mereka bisa mengambil keputusan, mereka bisa membuat keputusan dengan cara mengaplikasikan konsep-konsep matematika dalam numerasi. Nah, sekarang berikutnya yang terakhir, coba Bapak Ibu lihat di bagian gizi, kandungan gizi, dilihat syarat penyajiannya. Bisa dilihat di slide yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi, banyak sekali aktivitas numerasi yang muncul. Tadi ketika Bapak Ibu membaca data, Bapak Ibu ketika di komponen gizi, di belakangnya ada satuannya, ya Pak ya. Tadi seperti di kelompok sana 100 mg, nulisnya 100 gram. Ya, itu kan sudah berbeda satuan. Nah itu kemampuan matematika dasarnya itu ada. Bagaimana mengkonversi satuan, ya Pak ya, dari meter, dari gram ke kilogram, gram ke miligram dan seterusnya. Itu diajarkan di mata pelajaran matematika. Nah aplikasinya
jadi, ora jadi. Yang besar satu bal, ini bal atau apa, isinya berapa itu, takaran saja berapa itu berarti harus baiknya itu dibagi-bagi kan, tidak satu kemasan kita makan seperti itu ya. Mungkin itu perkara yang sederhana, tapi ketika kita tidak baca ya, karena kita suka, ya wes satu ini kita habiskan, satu ini kita makan ya. Tapi mengajarkan betul. Timbangan untuk mengukur massa berat, ada meteran untuk mengukur pertimbangan berat, kemudian ada meja sebagai alat untuk praktikum. Kegiatannya, yang pertama siswa menimbang massa badan, kemudian baru dihitung berat badannya. Karena massa badan dan berat badan itu berbeda. Kalau massa satuannya kilogram, kalau berat satuannya apa? Newton. Jadi 0,9. Lalu siswa akan menuliskan masing-masing berat pada sticky note, terus ditempelkan ke tubuh siswa di jidat atau di belakang. Lalu secara berpasangan, siswa itu saling mendorong meja secara berlawanan. Kemudian nanti siswa akan mengamati kemana arah meja itu berpindah. Jika benar siswa yang berat badannya lebih besar, maka arahnya akan mengarah ke berat badan yang lebih kecil. Kemudian siswa mencatat hasil pengamatan dan membandingkan hasilnya dalam bentuk tabel. Lalu siswa akan menyimpulkan hasil kegiatan, yang terakhir akan refleksi bersama. Seperti itu. Terima kasih, inilah kelompok 1. Pilih kelompok 1. Terima kasih, Bu. Ya, harusnya jelas sekali ada yang satu ya. Oke, terima kasih sekali Bu Ira dan teman-teman, jelas sekali tadi numerasinya sangat kental, menggunakan timbangan, mengukur, kemudian membuat tabel dan sebagainya, jelas sekali numerasinya ya, jadi tidak sekedar matematika tapi numerasinya. Terima kasih. Kemudian dari kelompok berikutnya monggo mau maju atau di situ.